Sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di hadapan Tian Luolan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit. Dengan tubuh raksasa setinggi 200.000 kaki sebagai pusatnya. Di tangannya, dia menggenggam sebuah tombak patah yang memancarkan kekuatan darah dan energi yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, kekuatan darah dalam tubuh Xiaoyan melonjak tajam. Meskipun belum benar-benar melangkah ke ranah kuno, namun kekuatan bertarungnya telah menembus ke tingkat yang menakjubkan. Tombak penghancur bintang meluncur dari tangannya. Namun begitu dilontarkan, Xiaoyan merasa hal yang mengejutkan. Tombak di tangannya semakin berat, seolah-olah sedang menyerap kekuatan tubuhnya secara gila-gilaan. Semua itu hanya terjadi dalam sekejap mata. Tombak patah itu menyapu dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam langsung ke arah Tian Luolan. Di dalam kehampaan, suara gemuruh terus meledak bertubi-tubi. Gelombang kejut terbentuk dari benturan tersebut, menjalar ke segala penjuru. Tian Luolan berusaha menghindar, tetapi mata Xiaoyan bersinar memancarkan lingkaran cahaya. 32 kelopak bunga api putih sudah terlebih dahulu dipersiapkan. Kehampaan di sekitar berubah seperti siang hari karena cahaya putih itu. Namun hanya dalam waktu singkat saja, kegelapan yang melahap segalanya pun menyapu datang. Tubuh Tian Luolan seketika membeku di tempat. Yao Beng memang berhasil mempengaruhinya, tetapi hanya kurang dari 1 nafas. Hal itu karena jiwa Tian Luolan sangat kuat, membuat efek pengendalian Yao Beng hanya berlangsung sangat singkat. Dengan satu gerakan tangan di depan dada, Tian Luolan menyulap ribuan ranting dan sulur yang menyebar cepat ke udara. Dalam sekejap, dia berubah menjadi pohon raksasa menjulang tinggi, penuh dengan bunga merah dari tepi kematian. Bunga hingga bana. Kekuatan tak kasat mata menyelimuti sekeliling. Dan di saat itu juga, tombak Xiaoyan menghantam dengan keras. Ledakan keras mengguncang tempat itu. Ribuan sulur melonjak ke udara, saling menjalin satu sama lain, dan membentuk sebuah kepalan tangan raksasa dari ranting dan sulur. Tombak penghancur bintang menyapu langit bersama tubuh asli Xiaoyan setinggi 200.000 kaki. Pemandangan yang benar-benar mengguncang dunia hanya bisa dilihat dari kejauhan di dalam kehampaan. Seketika, kepalan tangan sulur raksasa itu langsung retak saat bertabrakan. Hancurlah untukku. Xiaoyan menggertakkan giginya. Kekuatan darahnya meluap tanpa sisa, dituangkan ke dalam tombak penghancur bintang. Dengan satu raungan, kepalan ranting itu meledak keras. Tubuh Tian Luolan terpental keluar secara brutal. Darah biru mengalir dari mulutnya. Dalam benturan ini, Xiaoyan meraih kemenangan. Namun dia belum benar-benar memberikan luka fatal. Tombak penghancur bintang belum berhenti, terus melesat memburu Tian Luolan yang terpental. Yao Beng tak mampu menahannya lebih lama. Sosok Tian Luolan mulai tampak sedikit panik. Bertukaran posisi, teriak Xiaoyan, lalu kembali mengaktifkan jiwa lubang void. Seketika, tubuh Tian Luolan menghilang, digantikan oleh sosok Yao Nantian. Tatkala tubuhnya tiba-tiba berpindah ke posisi Tian Luolan sebelumnya, sirkulasi energi di tubuh Yao Nantian seketika berhenti. Es biru yang membekukan mulai menyebar hingga ke mata, dan dia sadar jika tidak segera membalikan keadaan, tubuh super raksasa miliknya pun tidak akan mampu bertahan di bawah serangan berikutnya. Yao Nantian terkejut, lalu amarah pun meledak. Tidak disangka dia kembali masuk ke dalam perhitungan Xiaoyan. Tombak penghancur bintang sudah hampir tiba. Xiaoyan tahu dia harus melakukan sesuatu dalam serangan ini, karena dia merasakan getaran tidak stabil dari tombaknya. Jika terlalu dipaksa, tombak itu bisa retak dan hancur sewaktu-waktu. Kau mencari kematian. Yao Nantian mendengus marah. Namun jelas terlihat raut wajahnya sedikit berubah. Serangan ini datang terlalu cepat dan mendadak. Dia segera merentangkan kedua tangannya. Di belakangnya, 3 bendera besar berdengung keras. Pusaran hitam muncul, dan dari dalamnya keluar sebuah lengan raksasa penuh luka, berwarna besi kebiruan, dengan jari-jari yang tampak seperti kerangka berwarna emas gelap. Lengan itu meluncur dari pusaran, beradu keras dengan tombak penghancur bintang. Tak jelas bagaimana caranya, Yao Nantian berhasil menyempurnakan mayat dari seorang keabadian fisik alam kuno menjadi boneka pertempuran, lalu memanggilnya dengan bendera pemusnah segala kehancuran. Di sisi lain, Tian Luolan yang sempat menstabilkan dirinya tampak benar-benar marah karena serangan Xiaoyan. Segera dia membentuk gerakan tangan, dan sebuah segel yang besar menyelimuti Xiaoyan. Tahanan roh, hancurkan seluruh segel yang dia pasang, teriak Xiaoyan. Tahanan roh langsung melesat keluar. Sinar biru menyapu ke segala penjuru. Rekan sejati tak akan membiarkan engkau celaka, meski harus mengorbankan nyawaku sendiri, seru tahanan roh dengan gagah. Sinar biru menyapu, segel Tian Luolan langsung runtuh satu persatu. Kau bisa menghancurkan jutaan segelku. Rupanya aku meremehkanmu, tapi segel-segelmu juga tak luput dari kekuatanku. Namun tepat saat itu, kilatan
Kilatan cahaya dingin menembak langsung ke arah tahanan roh. Celaka, seseorang ingin menyerangku secara diam-diam. Aku harus menghindar. Aura gagah tahanan roh langsung lenyap. Dia bersembunyi cepat di balik rambut Xiaoyan. Setelah kilatan itu melewati Xiaoyan, sinar biru kembali menyapu, dan semua segel Tian Luolan gagal dipasang. Satu tombak dan satu tinju, mereka hampir menyelimuti seluruh kehampaan, bukan hanya dalam ukuran, namun dalam kekuatan penghancur yang dibawanya. Gelombang kejut yang terpancar darinya bahkan dapat dengan mudah menghancurkan para keabadian dewa di tingkat hati kaisar. Pertempuran ini sungguh mengguncang langit dan bumi. Lawan dari ranah kelima hati kaisar ya. Hanya segini saja. Xiaoyan menggenggam tombak penghancur bintang seraya meraung keras. Dari dalam pusaran, tinju besar itu bahkan mulai mundur perlahan. Mulut besar, kami sudah cukup memberimu muka. Kau pikir aku tak bisa membekukanmu? Ping Leidong yang menyaksikan pertempuran yang begitu sengit, dia mendengus dingin. Dia segera membentuk gerakan di antara kedua tangannya. Es jiwa pembakar roh. Aura es dalam tubuhnya meledak keluar. Namun kali ini berbeda. Es biru yang menyebar tamak seperti api yang membakar. Seluruh kehampaan langsung membeku cepat. Semuanya berubah menjadi warna biru. Kekuatan es itu luar biasa. Xiaoyan tidak bisa menghindar, karena semua ruang kosong telah tertutup oleh es biru itu. Es itu segera menutupi tubuhnya, dan meskipun Xiaoyan menggerakkan jantung api, bahkan api itu pun perlahan membeku. Tahukah kau apa itu hati kaisar? Itulah batas yang tidak bisa kau lampaui. Sekuat apapun caramu, ujungnya hanya menuju kematian. Tubuh Xiaoyan tak bisa bergerak, bahkan tahanan roh membeku menjadi bola es biru. Ping Leidong, bagus, akhirnya kau menggunakan kekuatan sejatimu. Ini waktu tepat untuk membunuhnya. Yao Nantian meraung marah. Pusaran di belakangnya membesar, dan di dalamnya berdiri sebuah boneka keabadian fisik yang lebih kecil dari Xiaoyan. Meskipun tak punya kehidupan, fluktuasi kekuatan darah dari sosok itu jauh melampaui Xiaoyan. Di bawah raungan Yao Nantian, boneka itu melangkah maju, dan kedua tinjunya menghantam ke arah Xiaoyan. Sementara itu, tubuh Xiaoyan terlilit oleh es biru. Bahkan darahnya sendiri mulai membeku dan berhenti mengalir. Es itu perlahan menyebar ke matanya. Jika dia tak segera membalikan keadaan, bahkan tubuh super raksasanya tak akan mampu bertahan di bawah pukulan itu. Sialan, seorang ahli dengan tingkat kelima dari alam hati kaisar mampu mengendalikan kekuatan hukum sampai ke tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun aku menguasai banyak kekuatan asal, tetap saja sulit untuk menandingi mereka. Pikiran Xiaoyan berputar dengan sangat cepat. Dia sedang memikirkan cara untuk memecahkan situasi ini, mencari celah untuk membalikan keadaan. Apalagi yang masih ia miliki. Apa kartu terakhir yang bisa ia gunakan untuk keluar dari kondisi ini? Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bisa bertahan sejauh ini saja sudah merupakan batas maksimalnya. Dalam penglihatan ilahi miliknya, Xiaoyan tidak bisa melihat sedikit pun peluang untuk menang. Ye Tian, jika kau tidak kembali sekarang, kapan lagi? Xiaoyan meraung dengan marah, dan dalam sekejap dia mengerahkan kekuatannya. Bendera penekan jiwa terbang keluar. Namun ruang kosong di sekitarnya telah dikunci sepenuhnya oleh penghalang Tian Luolan. Ye Tian masih belum muncul, namun Xiaoyan tidak nekat menyerah. Untuk memecahkan pembekuan ini, satu-satunya jalan adalah dengan mengandalkan jalur kekuatan api miliknya. Selama dia masih memiliki api yang cukup kuat, tetap ada kemungkinan untuk menghancurkan kekangan ini. Bagaimanapun caranya, aku tak boleh kehilangan kendali atas tubuh ini. Dengan penggabungan kekuatan dari tubuh klon Jinchang, kekuatannya sudah cukup luar biasa. Kini yang dibutuhkannya hanyalah satu niat darinya untuk meledakkan jantung api dalam tubuhnya. Uap es biru mulai menyebar naik ke tubuhnya. Sebagian dari tubuhnya bahkan mulai membeku perlahan. Di kejauhan, Ping Leidong menatapnya dengan dingin. Dia percaya diri dengan kekuatan hukumnya. Namun, saat itu juga, api menyembur keluar dari seluruh tubuh Xiaoyan. Lautan api tak berujung mengamuk menyapu segalanya. Domain dewa api yang tak berujung. Itulah ranah abadi milik Xiaoyan. Dalam sekejap, es biru langsung mencair dan menguap, bertarung hebat dengan lautan api yang membakar. Di saat yang bersamaan, boneka keabadian fisik milik Yao Nantian menghantam dengan kedua tinjunya. Dengan kekuatan luar biasa, serangannya menghantam ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan berkembang menjadi tubuh primordial raksasa sepanjang 200.000 kaki. Di hadapan tubuh raksasa Xiaoyan, boneka primordial itu tampak seperti anak kecil melawan orang dewasa. Perbedaannya sangat mencolok. Meski dulunya adalah keabadian fisik alam kuno, dan Xiaoyan kini sudah sangat dekat ke tingkat itu, tetap saja dia belum mencapai batas tersebut. Ping Leidong, pada akhirnya kau tetaplah sampah. Lihatlah es jiwa pembakarmu itu, bahkan tak bisa menahan dia selama 3 nafas pun.
Yao Nantian tak tahan lagi dan memaki. Tatapan Bing Leidong menjadi gelap dan penuh kemarahan. Berkali-kali kontrolnya terhadap Xiaoyan dipatahkan. Ini membuatnya merasa sangat dipermalukan. Yang dia rasakan jelas baru kekuatan tahap ketiga. Tapi di dalam tubuh Xiaoyan seakan ada kekuatan yang terus-menerus bangkit dan meledak. Namun hanya Xiaoyan sendiri yang tahu. Domain Dewa Api yang kini ia lepaskan untuk menahan es biru itu sedang dengan cepat menguras kekuatan tubuh cloning cincang. Dia tidak punya banyak waktu. Maka dari itu, dia harus mengakhiri pertempuran ini secepatnya. Dan yang lebih penting, Ye Tian harus kembali. Trikmu begitu banyak. Jika kau benar-benar menembus ke tingkat keempat, kami mungkin tak akan mampu membunuhmu lagi. Apalagi kau memiliki tubuh keabadian fisik yang begitu kuat. Bisa bertahan sejauh ini melawan kami. Hanya reinkarnasi sang makhluk tertinggi yang mampu. Pertempuran ini kau tak punya harapan sedikit pun. Kebetulan, tubuh keabadian fisik ini telah mati terlalu lama. Dan telah membusuk. Jika bisa memakai darah primordialmu untuk menyemburkannya, mungkin bisa mengembalikan tubuh ini ke puncak kejayaannya. Dentuman keras menggema di udara. Dalam sekejap tinju itu menghantam, tangan Xiaoyan langsung pecah. Kulit dan dagingnya meledak karena kekuatan yang luar biasa. Boneka keabadian fisik alam kuno, bahkan setelah mati, kekuatannya masih tetap tak tergoyahkan. Darah mengalir dari sudut bibir Xiaoyan, sementara tanda bintang di tengah alisnya berkilau gila-gilaan. Bahkan tubuh primordial raksasa yang ia gunakan tidak sanggup menahan satu pukulan. Tinju Xiaoyan terpaksa mundur karena getaran itu. Yao Nantian tertawa keras saat melihatnya. Jemarinya melayang di udara, dan tubuh primordial yang dikendalikan olehnya kembali bergerak seperti boneka tali. Dengan kendali Yao Nantian, tinju besar kembali menghantam ke arah Xiaoyan. Tombak pemecah bintang. Di tangan lainnya, Xiaoyan menggenggam separuh tombak patah. Dia menuangkan seluruh kekuatan darah dan jiwanya ke dalam tombak itu. Lalu menebaskannya ke boneka keabadian fisik. Tombak patah itu memancarkan aura mengerikan. Senjata ini hanya bisa digunakan dengan efektif di tangan seorang keabadian fisik. Tak heran tombak ini terlihat begitu familiar. Separuhnya ada padaku. Mari kita lihat, di tangan siapa tombak ini lebih kuat. Begitu Yao Nantian berkata, seberkas cahaya menyembur dari naga cincin penyimpanannya, jatuh ke tangan tubuh boneka keabadian fisiknya. Bukan tombak, melainkan sebuah tongkat patah. Namun jika dilihat lebih seksama, materialnya identik dengan tombak di tangan Xiaoyan. Bahkan retakan dan potongannya pun saling cocok. Ternyata tombak ini bernama tombak pemecah bintang. Terbagi menjadi dua. Xiaoyan memegang bagian atas, sedangkan Yao Nantian bagian bawah. Keduanya kini memegang separuh tombak pemecah bintang. Masing-masing mengerahkan kekuatan mengerikan, menebaskannya ke arah satu sama lain. Jika tombak ini bisa disatukan kembali, kekuatannya akan menjadi tak terbayangkan. Tatapan Xiaoyan berkilat, namun dia tahu kekuatannya sekarang tak mungkin mampu mengendalikan tombak itu, apalagi merebut separuh milik lawan. Saat kedua senjata bertemu, terdengar suara retakan. Bahkan Xiaoyan pun terkejut. Tombak patah di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pula dengan tongkat di tangan boneka keabadian fisik. Dua bagian tombak itu bahkan belum benar-benar bertabrakan. Tidak ada kekuatan yang dilepaskan. Tapi keduanya tiba-tiba pecah begitu saja. Tidak, ini bukan kehancuran. Ini adalah penyatuan. Tatapan Xiaoyan bergetar. Segera menyadari keanehan ini. Yao Nantian tentu juga langsung melihatnya. Dengan pengalaman seperti dirinya, dia segera tahu apa yang sedang terjadi. Keduanya langsung punya pemikiran yang sama, yaitu merebut tombaknya. Tombak pemecah bintang yang telah menyatu akan menjadi senjata yang utuh. Kekuatan penuhnya tak bisa dibayangkan. Yao Nantian tak menyangka hal ini akan terjadi. Bing Leidong, Tian Luolan, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia mengendalikan tombak itu. Kalau dia berhasil menunda waktu lebih lama, kita akan dalam bahaya. Yao Nantian berseru. Bing Leidong terus bertarung, namun domain api Xiaoyan bisa menyamai esnya. Tian Luolan pun menyadari ini dan menghentikan usahanya menyegel ruang. Matanya berkilat tajam, mata pencuri jiwa muncul. Begitu dia berkata, kekuatan jiwanya meledak. Di atas kepalanya terbentuklah sebuah bola mata raksasa merah keunguan. Begitu mata itu muncul, Xiaoyan langsung merasa jiwanya ditarik paksa. Tubuhnya sempat kehilangan fokus sesaat. Kalau bukan karena dia sudah menembus ke tingkat alam void, mungkin jiwanya sudah tercabut dalam sekejap. Mata pencuri jiwa, 3000 wajah duka. Sebuah kesedihan mendalam menyebar dari dalam jiwa Xiaoyan. Betapa anehnya kekuatan ini. Xiaoyan segera menstabilkan pikirannya. Di sisi kanan dadanya, hati iblis yang pernah dia dapatkan mulai berdenyut hebat. Kekuatan dari hati iblis itu menghancurkan pengaruh kekuatan jiwa tersebut. Tatapan Xiaoyan menjadi tajam dan tekadnya tak tergoyahkan. Dia tahu dengan sangat jelas
Jika dia tidak berhasil merebut tombak itu, maka situasi ini tak bisa ia perbaiki lagi. Tombak pemecah bintang yang telah hancur menjadi cahaya bintang perlahan mulai menyatu kembali. Xiaoyan harus berebut dengan tubuh primordial yang dikendalikan Yao Nantian, dan pertarungan ini tak bisa dihindari. 82 pukulan Dewa Surgawi. Xiaoyan meraung. Meskipun boneka itu adalah tubuh keabadian fisik alam kuno, itu hanyalah tubuh mati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.